Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Mulk. Biasa dinamai juga surah Tabarak. Ada juga nama yang lain yang dikenal surah Al-Munjiyah, yang memberi atau menjadi penyebab keselamatan. Memang ada beberapa hadis yang menganjurkan seseorang untuk membaca surah ini setiap malam. Ada riwayat yang menyatakan bahwa surah ini apabila dibaca setiap malam, maka kelak dikubur yang membacanya akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja riwayat ini ada yang menilainya sahih, ada juga yang menilainya tidak sahih. Terlepas dari itu semua, memang surah ini, surah Al-Mulk atau surah Tabarak ini mengandung pelajaran, mengandung informasi, mengandung tuntunan yang sangat-sangat penting. Tema utamanya, uraian seluruh surah ini dapat kita katakan berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Dan bahwa Allah menguasai dan mengatur segala sesuatu yang wujud ini, dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Allah mengaturnya bukan seperti kepercayaan sementara kaum musyrik bahwa Allah sekedar menciptakan lalu selesai. Tidak. Allah menciptakan dan mengatur sedetail-detailnya segala sesuatu. Mengetahui sampai yang sekecil-kecilnya segala sesuatu yang wujud dalam alam raya ini. Baik, mari kita lihat ayat-ayat kita. Ini dimulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak. Tabarak itu terambil dari kata barakah, atau biasa dalam bahasa Indonesia kita namakan berkat. Apa itu berkat? Berkat adalah kebajikan yang banyak. Sesuatu yang memperoleh berkat, maka sesuatu itu kalau biasanya hanya menghasilkan kadar tertentu, dengan adanya berkat, maka dia dapat menghasilkan yang banyak. Kalau saya berkata, makanan yang dimasak, yang biasanya cukup untuk 1-2 orang, kalau ada berkatnya, maka itu bisa mengenyangkan 3-4 orang. Kalau waktu, itu namanya berkat. Kalau waktu yang biasanya kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam sekian menit, maka kalau ada berkatnya, maka sekian pekerjaan dapat terselesaikan. Tabarak, Allah maha banyak kebajikannya yang dilimpahkan ke alam raya ini. Alladzi biyadihil mulk. Allah yang di tangannya kekuasaan. Nah, ketika Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihi, di tangannya, dalam genggaman tangannya, al-mulk, segala sesuatu yang terkuasai di tangan Allah. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, bintang, bulan, dan sebagainya. Semua berada dalam genggaman tangannya. Dia yang mengaturnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dikuasai ada wujudnya. Ya kan? Yang belum ada wujudnya belum dikuasai. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir berarti yang belum wujud pun itu dalam kuasa Allah untuk mewujudkannya. Selama yang wujud itu bisa wujud menurut akal. Bisa tidak Allah menciptakan Allah seperti dia? Tidak bisa.
Karena itu mustahil menurut akal. Yang tidak mustahil menurut akal, Allah bisa menciptakannya. Anda sekarang miskin, Allah bisa menjadikan Anda kaya. Anda sekarang kuat, Allah bisa menjadikan Anda lemah. Itu artinya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup. Mari kita lihat. Dulu banyak pakar berkata hidup itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain merasa atau tahu atau bergerak. Kursi ini hidup atau tidak? Dia tidak merasa, dia tidak tahu dirinya, dan dia tidak bergerak. Orang yang hidup adalah yang tahu, yang bergerak, atau yang hidup. Tumbuh-tumbuhan bergerak, itu hidup. Nah, yang mati lawannya hidup. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, saya akan beri contoh. Kalau saya katakan begini, matikan lampu, apa artinya? Hidupkan lampu. Tanah yang hidup. Hidup berarti sesuatu yang berfungsi sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Mengapa Allah menciptakan kita? Apa fungsi yang diharapkan dari manusia? Untuk menjadi hamba Allah dan untuk menjadi khalifah. Ya. Kalau Anda tidak mampu menjadi khalifah, atau Anda tidak mampu menjadi hamba Allah, maka Anda dinilainya tidak hidup. Itu arti alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Nah, yang ingin ditekankan oleh ayat ini antara lain bahwa jangan menduga mati itu ketiadaan. Jangan menduga orang yang mati sudah tidak ada. Dia tidak ada di permukaan bumi, tapi dia ada di alam yang lain. Itu yang dia maksud khalaqal mauta, menciptakan mati. Dalam satu hadis dikatakan dilukiskan nanti kematian itu akan disembelih sehingga tidak ada lagi mati. Tidak ada lagi orang mati di hari kemudian. Hanya ada orang yang hidup, ada juga orang yang tidak hidup, tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang masuk di neraka itu tidak mati, tidak hidup juga. Ayat ini menekankan tentang mati terlebih dahulu karena kematian itu menggugah kita untuk mengingat Tuhan. Orang yang lupa mati itu lupa Tuhan. Nah, jadi ayat ini berkata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Ujian Tuhan ada dua macam. Ada yang menyenangkan Anda, ada yang menyusahkan Anda. Kekayaan, ujian Tuhan. Kemiskinan, ujian Tuhan. Nikmat yang diperoleh, ujian Tuhan. Kita semua mengalami ujian Tuhan. Tapi ingat, Al-Quran mengingatkan, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang kalau dapat nikmat dia berkata, oh Tuhan senang pada saya. Ada juga orang kalau dapat kesulitan berkata, oh Tuhan menyiksa saya. Allah berfirman, kalla, kesenangan dan kesusahan bukan tanda nikmat Tuhan dan anugerah Tuhan pada Anda. Bukan tanda cinta Tuhan pada Anda. Itu adalah ujian. Nah, di sini liyabluwakum, untuk menguji kamu dengan apa yang dianugerahkan kepada kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Kalau dia mendapat kesulitan dengan ujian itu, Tuhan mau lihat ini orang sabar atau tidak. Kalau dia dapat nikmat, Tuhan mau lihat ini orang bersyukur atau tidak. Nah, baru dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kita garis bawahi, Allah tidak berfirman siapa yang lebih di antara kamu yang lebih banyak amalnya.
Dia katakan yang lebih baik. Karena ada banyak dikalahkan oleh sedikit yang berkualitas. Saya mau beri contoh. Satu orang hari pertama Ramadan salat tarawih 20 rakaat atau 30 rakaat. Hari kedua 30. Hari ketiga mungkin tahajudnya ini. Setelah hari ke-15 salatnya turun. Tinggal 8. Ya toh? Turun lagi. Akhirnya ini namanya banyak tetapi tidak langgeng. Allah menghendaki banyak langgeng. Kalau tidak bisa banyak dan langgeng, maka sedikit yang langgeng itu lebih baik daripada banyak yang tidak langgeng. Nah, di sini dia katakan ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Dia mau uji kita itu ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 langit. Nah, apa arti 7 itu? Dulu ulama-ulama beranggapan bahwa 7 langit itu 7 planet yang mengitari tata surya. Sekarang nggak benar sudah itu. Yang terakhir ini bulan Juli 2005. Baru-baru ini sudah ditemukan planet yang ke-10 ya, yang mengitari. Jadi apa artinya 7? Salah satu maknanya 7 dalam bahasa Arab itu berarti banyak. Jadi menciptakan banyak langit. 7 itu bukan angka yang di bawah 8 yang di atas 6. Tapi berarti sama kita kalau berkata 1001. Itu memangnya angka yang di bawah, dia punya 1001 alasan, itu artinya apa? Banyak. Tuhan menciptakan 7 langit, banyak planet-planet. Bukan hanya Bima Sakti. Dan Tibaqa. Tibak itu punya 2 makna, paling tidak 2 makna. Serasi, 7 langit yang serasi, atau tibaka berarti berlapis-lapis. Kalau kita artikan serasi, 7 langit yang serasi, serasi perjalanannya sehingga tidak terjadi tabrakan. Jutaan bintang yang beredar di alam raya ini demikian serasi, tidak terjadi tabrakan di antaranya. Nabrak, wah hancur semua ini. Nah, atau berlapis-lapis, ada di atas ini, di atas ini. Kalau kita berkata langit itu 7, maka langit yang terdekat kepada kita adalah langit yang kita lihat di atas kita itu bintang-bintang. Itu langit yang terdekat. Itu yang nanti kita bahas sini, sama dunia. Langit yang paling rendah. Oh, di atasnya masih ada sekian banyak langit yang kita tidak ketahui. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau, siapapun engkau. Engkau, siapapun engkau. Engkau bodoh, kamu tidak lihat sedikit kekurangan pun. Engkau sarjana, tidak melihat sedikit sarjana pun. Engkau profesor, tidak melihat sedikit kekurangan pun. Siapapun engkau, matara, tidak melihat fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak kamu lihat sedikit kejauhan pun. Tafawud artinya jauh. Tapi begini maknanya. Sesuatu yang jauh, yang berjauhan, itu berarti tidak serasi. Kalau dia bermusuhan, serasi enggak dia? Kamu tidak lihat sesuatu yang berjauhan, artinya tidak lihat sesuatu yang tidak serasi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basar, hal tara min futur. Coba kamu lihat sekali. Farji'il basar, kembalikan pandanganmu sekali lagi, cari. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak serasi? Farji'il basar, hal tara min futur. Adakah kamu lihat kejanggalan? Adakah kamu lihat retak di langit itu? Coba pandang ke langit, ada yang retak? Semua indah. Hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratain.
Kemudian, ulangi lagi pandanganmu mencari untuk kedua kalinya, berkali-kali. Apa yang terjadi kalau masih mau mencari? Yarja'al basar ilaika khasi'an. Pandanganmu itu akan kembali kepadamu dalam keadaan lemah, lunglai, tidak menemukan sesuatu yang tidak. Seperti satu orang mau mencari satu barang, sudah dicari, oh tidak dapat. Cari lagi, tidak dapat. Cari lagi, tidak dapat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Matanya capek. Oh nggak ada nih. Di sini Allah berfirman lagi, lihat, ulangi, pandang lagi, pandang lagi, pandang lagi. Arji'ul basar ilaika khasi'an wa huwa hasir. Dan baru dia katakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi as-samaa'a ad-dunya, langit yang terdekat, bimasabi, dengan pelita-pelita. Apa yang dimaksud dengan pelita di situ? Bintang-bintang. Baru dia katakan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, alat-alat untuk melempar setan-setan. Nah, ini saya ingin menggambarkan sedikit. Dulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir atau diutus, itu setan-setan jin leluasa naik ke langit. Dia mendengarkan percakapan malaikat. Dia mendengar satu atau dua, dia turun ke bumi. Ada dukun-dukun berhubungan dengan jin dan setan. Dia beritahulah percakapan di atas itu, tapi dia tambah-tambah. Nah, itu sebabnya biasa ada peramal-peramal yang benar sebahagian, tapi sebagian yang lain bohong. Ya toh. Nah, itu karena dia ini. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW lahir atau diutus, pendapat lain, setan-setan ini dilontar dengan bintang-bintang. Sebentar saya akan terangkan apa yang dimaksud dengan melontar dengan bintang-bintang. Sehingga mereka naik tidak bisa mendengar. Atau berusaha naik, mendekat, baru dengar sedikit, dia sudah terlontar, dia lari ke bumi. Nah, itu di suratul Jin, kita akan bahas nanti insya Allah suatu ketika. Wa anna lamasna as-samaa'a, kami ini mendekat ke langit, kemudian kami menemukan diri kami dilontar. Sekarang begini, dulu banyak ulama yang berpendapat bahwa yang digunakan melontar setan-setan itu adalah bintang-bintang itu. Tapi mereka juga berkata rasanya sulit dimengerti ini. Masa bintang yang begitu besar melontar? Nah, datang yang lain berpendapat lain. Sebenarnya katanya pendapat kedua, yang alat yang digunakan melontar itu adalah meteor. Kan ada meteor. Tetapi pendapat ini pun tidak disetujui oleh banyak ulama. Yang pertama disebabkan karena meteor itu bukan berasal dari bintang. Padahal ayat ini berkata bintang-bintang. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melontar. Nah, kalau demikian apa? Dia katakan yang dimaksud adalah sinar-sinar kosmis yang datang bersumber dari bintang-bintang itu. Jadi bukan bintangnya, tetapi sinar yang memang ada sinar-sinar dari luar angkasa ini yang bisa menciderai setan jin yang berasal dari api itu, bisa juga menciderai kita manusia. Ada sinar-sinar
yang bisa menciderai kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, kami jadikan bintang-bintang ini hiasan sekaligus juga untuk melontar setan jin, yakni sinarnya digunakan untuk melontar. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada hal ketiga, ada pendapat lain. Ibu-ibu ini biasa melihat di koran bintangnya ya. Iya. Oh, anak-anak, ibu-ibunya tidak. Baguslah kalau ibu-ibunya tidak. Rajman bil ghaib itu artinya menduga, menerka yang gaib. Setan-setan ini atau bintang-bintang ini dijadikan sebagai alat untuk menebak nasib. Boleh enggak itu? Gimana itu? Enggak boleh? Wah, syukurlah kalau enggak boleh. Kalau iseng. Nabi SAW bersabda bahwa Allah tidak menciptakan bintang kecuali untuk 3 tujuan. Lebih dari itu tidak boleh. Apa yang 3 itu? Yang pertama, hiasan. Ya kan? Yang kedua, rujuman lisyayatin, sinar kosmis yang ada di sana untuk. Yang ketiga, wabin najmihum yahtadun. Dengan bintang-bintang itu manusia dapat mengetahui arah. Sampai sekarang itu begitu, kita di laut, oh ini ada bintang, ini ada bintang itu, ini arahnya ke sana. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, baru dia katakan apa? Waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Oke. Dan kami telah menyediakan untuk para setan itu, untuk orang-orang yang durhaka itu, siksa dari api yang menyala-nyala. Itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sekarang sudah ada. Wa'atadna lahum adzaba as-sa'ir. Nah, ayat-ayat kita ini kalau kita akan simpulkan, sebenarnya seperti yang kita dengarkan tadi, berbicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang betapa segala sesuatu ada dalam kekuasaan dan pengaturannya. Yang kedua, manusia diciptakan Allah untuk diuji. Karena itu, mau atau tidak mau, setiap detik dari hidup Anda adalah ujian. Karena manusia tidak bisa luput. Boleh jadi dia senang, boleh jadi dia susah. Senang diuji, susah diuji. Namun kita harus tahu bahwa ujian Allah yang berbentuk hal yang tidak menyenangkan kita, itu hendaknya dihadapi dengan sabar, dan kesabaran itu adalah kekuatan. Tekad yang kuat untuk menanggulangi apa yang sedang dihadapi. Itu kita diuji. Nikmat kita syukuri dalam arti kita gunakan apa yang kita peroleh itu sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kita. Ini makna hidup. Orang yang tidak sadar tentang itu berarti dia tidak menyadari apa makna hidup itu. Saya kira itu yang dapat kita petik ya dari 5 ayat surat Al-Mulk ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.